Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Veronica, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Swasta Metodis Binjai, Kota Binjai. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan juga, Ibu Lisma Idayati sebagai fasilitator dan Bapak Joyo Martono sebagai pengajar praktik saya. Berikut adalah rancangan aksi nyata saya. Latar belakang rancangan aksi nyata saya adalah sesuai dengan standar pendidikan nasional, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk itu, seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan untuk dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Adapun yang menjadi latar belakang rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat adalah karena adanya permasalahan murid yang terjadi di kelas, sehingga guru harus menyelesaikan suatu permasalahan antar murid. Hal ini disebabkan karena 1. Belum adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama murid dan guru. 2. Memberikan hukuman dan penghargaan untuk mendisiplinkan murid. 3. Kurangnya pemahaman guru tentang kebutuhan dasar manusia. 4. Munculnya motivasi eksternal dari murid untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 5. Kurangnya pemahaman guru akan 5 posisi kontrol yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan murid. Berikut tujuan aksi nyata. 1. Melatih murid menanamkan disiplin positif sebagai bagian dari budaya positif. 2. Membimbing murid untuk berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. 3. Membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan. 4. Menumbuh kembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila bagi murid. Tolak ukur kegiatan. 1. Sudah adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama guru dan murid. 2. Sudah melakukan sosialisasi tentang budaya positif di kelas bersama murid. 3. Sudah melakukan sosialisasi tentang budaya positif bersama rekan guru dan kepala sekolah. 4. Sudah melakukan sosialisasi tentang budaya positif kepada orang tua murid melalui wali kelas. 5. Menyajikan video yang bertemakan nilai-nilai kebajikan bagi murid. Lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang diambil adalah: pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif yang merupakan hal penting untuk diketahui dan diterapkan di lingkungan sekolah bagi rekan guru.
laksanakan diseminasi kepada rekan guru tentang grup sharing budaya positif. Melakukan sosialisasi kepada murid dan orang tua murid melalui komunikasi wali kelas tentang budaya positif. Dua, melakukan curah pendapat kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah, melakukan curah pendapat kepada murid di kelas, dan membuat keyakinan kelas. Ketiga, melakukan pengamatan atau observasi terhadap tindakan budaya positif yang sudah diterapkan oleh murid seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mencuci tangan, dan pemeriksaan kuku. Keempat, melakukan refleksi atas tindakan yang sudah dilakukan. Dalam aksi nyata ini, saya membutuhkan dukungan. Adapun dukungan yang dibutuhkan ialah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kedua, bahan dan alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung menumbuhkan budaya positif di kelas. Berikut dokumentasi membuat keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Ibu mau mengajak kita semua untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas
selanjutnya, inilah aksi nyata saya tentang pengimbasan budaya positif di sekolah bersama para rekan guru. Hari ini kita sungguh bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Adapun pertemuan kita kali ini adalah untuk diseminasi budaya positif di sekolah, yang kita memahaminya dan kita bisa menyebarkannya. Sebagai pembicaranya hari ini adalah Bu Pero, karena ini bagian dari tugas dari guru penggerak sebenarnya. Ini sangat dibutuhkan ke depannya. Jadi budaya-budaya baik itu sebenarnya sudah kita banyak lakukan, seperti misalnya pembukaan dan penutupan akhir pembelajaran kita yang kita mulai dengan doa, kemudian menerapkan supaya siswa-siswi kita belajar secara religius, itu sebenarnya sudah diterapkan. Cuma kali ini memang mungkin kita butuh penyegaran kembali apa-apa saja budaya positif yang harus kita kerjakan kepada anak didik kita. Jadi harapannya dari sini adalah sesudah nanti dipaparkan oleh Ibu Vero, setidaknya kita semakin lagi mengingat, bukan mengetahui sebenarnya kita sudah tahu, tapi mengingat kembali tugas-tugas kita sebagai guru itu apa saja, yaitu kita mengembangkan karakter-karakter positif yang kita berikan kepada siswa-siswi kita untuk membekali mereka pada kehidupan mereka yang baik di masa depan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meringankan langkahnya pada pagi hari ini, supaya kegiatan kita berlangsung dengan baik. Kita akan awali dengan doa pembuka. Dengan demikian pada hari ini maka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita resmi dibuka. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada siang hari ini kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat sampai di perguruan kami ini, di mana Tuhan pada hari ini kami dari grup sharing budaya positif akan menerima Tuhan, yaitu dari pembicara kami Ibu Pero, bagaimana kami untuk memajukan perguruan kami ini. Engkau berkat Tuhan pembicara kami, dan juga kami yang mengikuti Tuhan, Engkau berikan Tuhan ketenangan pikiran, dan juga agar dapat kami menyerap apa yang diberikan oleh pembicara kami. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami doakan semua anak didik kami. Engkau berkati Tuhan, demikian juga keluarga, guru-guru, dan orang tua siswa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati segala usaha mereka Tuhan, agar mereka dapat memberikan apa saja kebutuhan-kebutuhan anak didik kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir saat ini di acara kita grup sharing atau diseminasi budaya positif yang akan kita coba belajar bersama untuk berbagi praktik baik di sekolah kita bagi perkembangan anak didik kita. Nah, di sini saya mencoba berbagi praktik baik dengan konsep budaya positif. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada 5 posisi kontrol yang harus kita lihat dan kita perhatikan sehingga kita tahu apa perbedaan dari posisi kontrol kelimanya. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk penyemangat pagi hari ini, kita mau katakan ya kita dulu. SDM tulis pinjam? Yes, yes, yes. Terima kasih untuk rekan-rekan guru semuanya. Itu kegiatan
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah arti merdeka yang sebenarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita ya Bapak Ibu, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Disiplin diri, bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Nilai-nilai ini yang setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Murid tersebut melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga bukan motivasi intrinsik, ini termasuk ekstrinsik. Nah, poin yang ketiga,
Nah, murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah yang dikatakan motivasi intrinsik. Seperti tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Bapak Ibu guru ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Lalu yang kedua, dampak dari pemberian penghargaan itu yaitu penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Lalu dampak yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini dari hasil penelitian, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Lalu ada yang keempat, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Lalu yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Lalu yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, bisa kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Demi apa? Demi menyenangkan gurunya. Lalu ada yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Lalu ada yang ketujuh, dampak dari pemberian penghargaan itu yaitu mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Motivasi dari dalam diri, intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya inilah yang dikatakan motivasi dari dalam diri, intrinsik, yang merupakan sebuah penghargaan.
Estimators bijak? Yes, yes, yes. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Guru, apa yang di sini? Belum, kita lanjutkan. Oke. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Lalu yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Lalu yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang kelima, fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal, bahwa hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Itulah akibat daripada hukuman. Lalu ada penganggaran. Apa identitas gagalnya? Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan, ada rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, atau merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu dari restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Lalu di sini ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol atau kendali. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Contoh kasus yaitu siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, dari hukuman, ya, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru pun marah dan murid menjadi takut akibat dari tidak mengerjakan PR. Lalu dari konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan karena terpaksa ikut aturan. Lalu di sini ada restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Mengapa? Untuk apa, Bu? Untuk keselamatan dan keamanan kita saat berkendara. Biar tidak ditangkap polisi. Ada lagi, Bu, kenapa kita harus pakai helm? Takut peraturan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Untuk apa kita lakukan itu, Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Nah, itulah dari keyakinan. Yang bentuk keyakinan seperti itu. Kita memakai helm, kita yakin agar selamat. Kita menggunakan masker, sering cuci tangan, kita yakin agar kita sehat. Nah, itulah keyakinan ini. Kenapa gak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, itulah keyakinannya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami.
Lalu yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu yang terakhir, semua warga kelas ya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 ya. Nah, di sini juga ada contoh saya buat untuk kelas 5. Keyakinan kelasnya. Nah, ini sedikit berbeda dari kelas kecil. Oke, di sini kita mau masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan dengan anak murid dan pasti ya, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Seperti yang pertama ini bertahan hidup, lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil, ya ini salah satu contoh ya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur temannya di lapangan bermain, ya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Dia mau menunjukkan bahwasannya dia itulah super powernya. Inilah aku. Nah, jadi sebagai guru ya, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang untuk murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Ini adalah materi yang keempat, yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita lihat satu persatu 5 posisi kontrol. Yang pertama itu kita sebagai teman. Nah, di sini murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, di sini guru biasanya bernada suara yang lemah lembut. Kamu kenapa? Apa yang gak bisa? Nanti ibu bantu ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dia punya, cenderung ada kebencian. Ya, karena apa? Karena guru tersebut suka menghardik, ya, suka membentak jika dia tidak tahu atau ada kesalahan kecil sedikit pun, guru itu langsung menghardik murid tersebut. Lalu di sini ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas ganda. Kamu itu tugasnya salah aja, gak pernah benar, gak teliti. Lebih teliti dong. Si anak murid terus merasa dirinya itu salah. Lalu ada rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Lalu ada posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Nah, di sini murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Lalu yang terakhir, posisi manajer. Di sini murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya memberikan satu contoh kasus
anak murid saya setiap hari Jumat dia tidak mau sekolah. Ini alasannya, saya hubungi orang tuanya, saya dapat informasi karena dia tidak mau belajar di satu mata pelajaran tertentu. Wah, mata pelajaran apa? Saya juga merasa kelas 1. Jadi sudah 2 kali Jumat dia tidak sekolah. Informasikan kepada gurunya, kami sharing bersama. Kenapa ya Bu? Saya tanya gurunya, masalahnya di mana? Apa penyebabnya? Saya tanya gurunya. Lalu besoknya si anak datang Sabtu. Udah 2 kali Jumat dia datang. Saya ajak dia bicara bersama. David ganteng, kenapa tidak sekolah saya ke sekolah? Males. Kenapa males? Ini kelas 1 agak sulit ya Bu ya. Harus betul-betul kita membujuknya. Untuk mengorek keterangan itu agak payah. Hanya senyuman aja yang ada di wajahnya. Saya pun bingung, senyuman apa ini? Senyuman takut, senyuman memang bahagia tidak sekolah. Lalu kenapa David gak sekolah? Sekolah kan tempat kita belajar, jumpa dengan teman-teman. Iya. Jadi David gak suka sama pelajaran itu. Kenapa? Kan gurunya baik, gurunya kan sayang sama David. Iya, David gak ngerti belajarnya. Ternyata dapat poinnya. Dia kurang mengerti akan pembelajaran itu. Nah, hal ini saya sharingkan kepada guru mata pelajaran. Tolong ya Ibu, dibimbing lagi agar anak kita ini dapat nyaman belajar di sekolah kita. Nah, hal itu tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya posisi manajer kita. Kita mengambil posisi seperti posisi manajer ini. Kita menanyakan dulu apa masalahnya. Kenapa dia tidak sekolah? Di mana letak kesalahannya? Kita mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam pikirannya, sehingga dia tidak mau lagi sekolah di hari Jumat. Ada kasus murid sudah sering datang terlambat ke sekolah. Kita mau lihat perbedaan dari pengukur pembuat rasa bersama sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini gurunya katakan, kamu selalu saja terlambat. Jika posisi guru sebagai penghukum, ada suara yang menghardik, yang membentak. Lalu posisi pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu posisi sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, besok datang tepat waktu ya. Nada suara yang lembut, membujuk, itulah posisi sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, peraturannya apa? Karena murid sering datang terlambat. Kalau posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya di luar nanti. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itulah. Kiranya kita semua Bapak Ibu sekalian dapat menempatkan posisi diri kita sebagai manajer. Ada segitiga restitusi, ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid akan lebih berharga dan percaya diri. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Lalu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ada 2 orang murid
mungkin bertengkar hebat, yang satu merasa tidak terima atas apa yang disampaikan oleh temannya, seperti mungkin mengejek, membuli, yang lain membalas. Aku nggak terima Bu, aku dibilang seperti itu sama dia. Oh iya, seandainya saya jadi kamu, saya pun nggak terima. Nah, jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Lalu tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Apakah yang kamu perbuat itu kepadanya sudah baik? Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan keras kita? Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori Kapra menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita berikan dia kesempatan untuk memutuskan sendiri, membuat sendiri solusi dari permasalahannya. Dia bertanggung jawab atas permasalahannya itu, tapi tetap kita arahkan. Itulah tujuan dari restitusi ini, segitiga restitusi. Nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, kita sebagai pendidik diharapkan dapat menerapkan posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Sekian dari saya untuk diseminasi hari ini budaya positif. Semoga bermanfaat dan dapat membuat Bapak Ibu guru menjadi lebih hebat lagi di tengah-tengah dunia pendidikan kita saat ini. Estimate Miss Pijan? Yes, yes, yes. Sebenarnya sih Bu bukan bertanya, cuman kita di sini namanya sering juga pengalaman kita mungkin di lapangan cukup banyak. Nah, saya berterima kasih dengan pembicara kita. Sebenarnya ini kita ibaratnya ngecas aja ini. Kita sudah dihadapi di lapangan. Saya tadi Ibu Vero memberikan satu contoh, juga saya memberikan satu contoh dari kelas saya beberapa tahun yang lalu. Ini termasuk satu pembelajaran buat saya, di mana barangkali kita semua masih banyak mengingat, termasuk Ibu Marta, yang namanya wis kok kayak gitu. Jadi aku benci sama orang yang suka marah, yang suka marah sama aku waktu ngajar, negor-negor aku anggap dia udah seperti papaku yang mau bunuh mamaku. Oh enggak, nah beda. Papamu kejam barangkali, marahnya berbeda dengan marah ibu guru. Ibu guru menginginkan kamu supaya pintar. Banyak yang saya berikan pendapat terakhir bermacam cara seperti yang dibilang pembicara kita, barangkali manajernya tadi kan katanya. Saya bilang enggak kayak gitu nak, bermacam-macam. Saya pendekatan singkat cerita, ini anak terlalu menyayangi, bahkan dia masuk SMP ada dia jajan, dia sisihkan untuk membelikan sesuatu buat saya. Saya pun merasa jadi heran, kenapa begitu anak ini? Katanya, saya baru sadar itu masih ada SMK kita. Makanya dia kalau ketemu harus dijumpai dulu saya. Jadi
Maksudnya, barangkali kita perlu juga mencari apa penyebabnya. Tadi Bu Pero, anak Ibu surat itu memang cukup. Saya salut ya Ibu Pero. Bermacam tingkah, begitulah anak-anak kita itu, bermacam kelas. Ada yang kadang-kadang membuat temannya itu celaka, tapi kita tidak terlepas dari harus kita tahu latar belakang di rumah gimana. Apakah sering dihadapinya kekerasan? Jadi ini hanya sering, bukan mau bertanya. Betul yang dibilang Ibu Kepala Sekolah, marilah kita menjadi mengajar di kelas kita itu. Namanya anak kita itu dari latar belakang yang berbeda. Kita harus saling mendukunglah. Satu di antaranya, jangan ada pembelaan jika seorang guru itu kita nasihati anak itu, jangan ada pembelaan dari teman yang lain. Harus kita saling mendukung biar anak-anak kita ini tadi semakin baik ke depan. Buat pembicara kami, terima kasih. Kami cukup ibarat HP sudah dicas kembali. Mudah-mudahan kami dapat terapkan di dalam kelas, saling mendukung kita Ibu, supaya apa yang dibicarakan hari ini dapat kita terapkan di dalam kelas. Terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu, agar kita dapat sharing bersama di sini, berbagi praktik baik atau pengalaman yang baik. Silakan Bapak Ibu hebat. Kita semua di sini adalah Bapak Guru hebat, ya, yang menciptakan anak-anak murid untuk menjadi hebat. Ya, di belakang orang-orang yang hebat terdapat guru yang hebat. Bila kita semua menjadi guru yang hebat. Di sini saya sharing juga seperti Bu di sekretari. Ada anak murid si kelas 3. Tiap saya masuk terlambat. Jadi asal saya masuk saya tanya, "Dadah tadi nih anak kesayangan Ibu," saya bilang, "yang suka terlambat." "Belum Bu, nanti kakaknya yang ngantar." Ditegur kakaknya, "Bu maaf ya Bu." Jadi saya tanya kakaknya, "Kenapa dia kok setiap hari Rabu itu kenapa harus terlambat?" Saya bilang, "Apalagi setiap jam pertama." "Oh bukan sama Ibu aja Bu," kata teman-temannya, "memang dia tiap hari terlambat." Jadi saya tanya, kata kakaknya, dia kadang orang tuanya mengantar terlambat, kadang katanya macet, banyaklah, sering sekali lah, banyak kali alasannya. Kadang kesabaran guru juga ada batasnya, ya kan Bu? Ada batasnya. Jadi kata saya bilang, "Adia, kau nggak bisa kan terlambat nak." Jadi mendengar tadi dia penyampaian Bu Vero itu, berarti saya udah ada salah juga selama ini kan, udah merasa salah juga kan. Jadi saya bilang, "Makanya kamu tuh nggak bisa nggak terlambat kan?" Saya bilang, "Iya Bu, saya begini. Banyak kali alasanmu Nana. Kenapa temanmu yang lain ini nggak ada terlambat? Hanya kamu sendiri. Begitu terlambatnya bukan sedikit. Nanti saya udah nyampaikan pelajaran, sudah nulis, kamu terlambat. Nanti dia duduk di belakang, bukan langsung menulis. Apa aja dikerjakannya? Yang pensilnya lama diraut. Jadi dengan mendengar dari penyampaian Bu Vero ini, jadi datanglah masukan sama saya. Ya, datang masukan tadi. Banyak lagi lah. Selama ini berarti sudah banyak yang kita lakukan yang nggak tepat lagi ya. Dengan kemajuan zaman ini ya, kemajuan zaman, dengan kemajuan semuanya ya. Marilah kita lakukanlah yang telah disampaikan oleh Bu Pero tadi. Terima kasih banyaklah buat Bu Pero yang sudah menyampaikan begitu banyak ya. Demikian juga kepada Ibu Kepala yang sudah membuat waktu pertemuan ini walaupun dengan singkat. Berarti kita menjadi guru hebat semua ya Ibu, ya Pak Lumek. Ya itulah yang saya minta. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada sedikit saran untuk Ibu ya, agar tidak terjadi lagi sebelumnya. Ini memang mungkin harus dilakukan di awal pembelajaran. Ya, membuat kesepakatan kelas. Nah itu perlu
Ya, bagi kita guru kelas atau guru mata pelajaran itu perlu. Kami bersama-sama dengan murid, ya, semua warga kelas itu melakukan untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Dari tidak boleh datang terlambat, ya, menggunakan seragam sekolah dengan lengkap, saat belajar tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan saat belajar, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu semua kami sepakati. Kami tempelkan di saya minta murid-murid itu untuk tuliskan namanya dan apa yang kamu buat untuk kesepakatan kita agar pembelajaran kita baik, berjalan dengan baik. Jika kita dalam proses pembelajaran itu terus kita ingatkan, apabila nanti ada yang jalan-jalan ribut, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Langsung tunjukkan aja, nggak perlu lagi kita marah-marah, emosi. Nah, video-video kebaikan-kebaikan moral itu juga perlu kita tampilkan, Bapak Ibu. Perlu sekali, ya, mengingatkan mereka akan kebaikan dalam kehidupan ini untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi kita sudah difasilitasi oleh sekolah, ya, berupa TV yang mewah. Kita juga sudah difasilitasi oleh WiFi. Kita dapat menggunakannya dengan bebas untuk pembelajaran murid yang berpihak kepada murid tadi. Ya, jadi kita mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolah ini demi kemajuan anak murid kita, bahkan kemajuan sekolah ini pun akan terangkat dengan sendirinya. Itu karena apa? Karena dari kitanya sendiri. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, jadi marilah bersama-sama kita. Bukan karena suatu penghargaan, bukan karena imbalan, bukan karena pujian, tapi karena motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara grup sharing hari ini, yaitu yang bertemakan budaya positif. Hal ini merupakan suatu bagian dari pemenuhan tugas saya di pelatihan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, ini dapat saya sampaikan, ini juga atas izin dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Marta Pranginangin. Dan juga saya sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan daripada tugas yang saya emban ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas dukungan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan, memaparkan materi budaya positif hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam Allah. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk Yesus, karena Engkau sungguh pada kami. Engkau mempersatukan kami di ruangan ini, di PKM di meja ini. Kami menerima apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vero sebagai guru penggerak Bapak Binjai. Tuhan, ini semua adalah atas kebaikan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Veronica yang akan menjadi guru penggerak. Demikian juga Ibu pimpinan kami, Ibu Kepala Sekolah kami ya Bapak, agar tetap bisa membimbing kami, membina kami ya Bapak. Demikian juga kami para guru-guru SD, Bapak Ibu guru yang mengajar di SD ya Tuhan. Hari ini sungguh banyak, sungguh penuh sukacita kami dapat menerima bahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Vero. Hendaklah kami menjadi manajer, menjadi contoh di kelas kami masing-masing. Bidang studi apapun yang kami ajarkan ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar dapat kami menjadi bijak seperti Raja Salomo ya Tuhan di dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kami. Apapun masalah yang kami hadapi di kelas, kiranya Tuhan menguatkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti campur tangan ya. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan layani kami. Di atas segalanya Bapa, ampunkan kesalahan kami agar layak kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima doa kami ini akan disampaikan
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut adalah refleksi dari rekan guru. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami sangat menerima sangat banyak masukan atas dari Ibu Veronica. Kami sebagai rekan kerja dari Ibu Veronica banyak mengambil hikmah mungkin di dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari juga lebih bijaksana dan sebagai manajer di dalam kelas. Untuk Ibu Veronica juga kami berdoa semoga semakin sukses dan dilancarkan di dalam proses menjadi guru penggerak sehingga kami juga dapat mengikuti jejak Ibu Veronica. Terima kasih Ibu Veronica dan salam sukses untuk Ibu Veronica. Terima kasih untuk materi yang diberikan oleh Ibu Veronica. Saya sebagai guru banyak sekali belajar dari segala yang diberikan Ibu Veronica. Kiranya saya bisa menjadi guru yang manajer bagi murid-murid saya seperti yang disampaikan tadi, budaya positif. Dan Ibu Veronica, saya doakan semoga segala materi yang Ibu berikan itu dapat mengubah pola pikir guru-guru yang ada dimanapun menjadi guru yang disayangi, menjadi guru yang dapat dibanggakan oleh murid-muridnya. Terima kasih Bu Veronica, sampai jumpa. Terima kasih buat rekan kerja kami, Ibu Vero, yang pada hari ini bisa menyampaikan sharing budaya positif. Ini sungguh luar biasa bagi kami, para guru-guru SD Metodis. Kami tidak menyangka memiliki teman, sahabat dan adik seperti Veronica Lapitupulu yang bisa memberikan masukan-masukan yang luar biasa bagi kami semua para guru-guru yang menambah pengetahuan kami sebagai guru. Kami juga boleh diperlengkapi diri kami sendiri sebagai manajer di dalam kelas untuk memenuhi keperluan yang membangun bagi murid-murid kami sebagai anak-anak bangsa. Kami berdoa buat Ibu Vero untuk kedepannya semakin terberkati lagi, semakin luar biasa lagi, sehingga dia boleh menjadi motivator bagi kami guru-guru di SD Metodis Binjai. Kami siap untuk menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang bertemakan menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 1-5 dan melakukan diseminasi grup sharing budaya positif serta pengimbasan ilmu yang saya dapatkan dari mengikuti pelatihan calon guru penggerak pada materi modul 1.4 budaya positif bagi rekan guru dan kepala sekolah SD swasta Metodis Binjai. Adapun pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di sekolah kepada rekan guru dan kepala sekolah dilaksanakan pada hari Selasa 17 Januari 2023 bertempat di Aula Perguruan Kristen Metodis Indonesia Binjai yang dihadiri oleh rekan guru sebanyak 33 orang. Pembuatan keyakinan kelas saya laksanakan bersama murid saya, khususnya kelas 1-5 di SD swasta Metodis Binjai, yaitu pada tanggal 6 Januari 2023. Semua murid sangat antusias dan bersemangat membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.
terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif bagi sekolah saya dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi bersama rekan guru di sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, saya akan melakukan evaluasi secara berkala tentang penerapan budaya positif di sekolah kami. Selain itu, saya akan terus meningkatkan koordinasi dengan berkolaborasi kepada semua pihak di lingkungan sekolah. Dua, berusaha terus untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai budaya positif. 3. Melakukan evaluasi terhadap kebermanfaatan hasil diseminasi tentang budaya positif terhadap murid dan lingkungan belajar di sekolah kami. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.